Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Investor Taufik. Saya dari Fakultas Ekonomi semester 3 Manajemen di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Nah, di sini saya akan mereview jurnal tentang padi pandan wangi. Padi pandan wangi ini dihasilkan dari tanaman padi bulu atau Javonica yang dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat Cianjur dan pada awalnya dikenal sebagai padi harum. Padi pandan wangi ini mendapatkan nama dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 1980 dan mendapatkan pengakuan sebagai varietas padi unggul lokal dari Menteri Pertanian pada tahun 2004 dengan nama padi pandan wangi. Nah, padi pandan wangi ini memiliki masa tanam sekitar 145 sampai 155 hari dengan bentuk tanaman yang tinggi dan kompak. Keunggulan beras pandan wangi Cianjur adalah rasanya yang enak, pulen, beraroma khas pandan. Untuk menghasilkan beras pandan wangi Cianjur yang bercita rasa khas, padi varietas pandan wangi hanya dapat ditanam di 7 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu yang pertama di Warung Kondang, yang kedua di Gebrong, yang ketiga di Cugenang, yang keempat di Cilaku, yang kelima di Cianjur, keenam di Cibeber, dan ketujuh Cempaka. Produksi beras pandan wangi Cianjur ini yang terbatas tetapi banyak diminati oleh konsumen berdampak pada perilaku perdagangan yang tidak sehat. Banyak pedagang beras menyebut berasnya sebagai pandan wangi Cianjur, tetapi sebenarnya beras tersebut bukanlah beras pandan wangi Cianjur, melainkan beras hasil campuran atau pengoplosan dengan beras pandan wangi Cianjur, atau bahkan bukan beras pandan wangi Cianjur. Nah, beras pandan wangi Cianjur ini yang palsu banyak beredar di pasaran, baik pasar nasional maupun internasional. Hal tersebut sangat merugikan petani padi pandan wangi Cianjur. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum agar terciptanya perdagangan yang sehat dan keadilan. Selanjutnya ada karakteristik dan kualitas beras pandan wangi Cianjur. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut, yang adalah bentuk yang membulat, agak panjang, beraroma khas daun pandan, mempunyai bagian berkapur pada bagian perutnya yang ditunjukkan dengan warna putih. Bentuk beras pandan wangi ini berbeda dengan kerabat terdekatnya yang diperoleh dari permulaan padi pandan wangi melalui proses radiasi untuk mempercepat masa panen, yaitu padi pandan putri. Selanjutnya ada padi pandan wangi mempunyai umur sekitar 155 hari dengan tinggi tanaman sekitar 168 cm dengan bulir padi yang tidak mudah rontok dari mulainya. Kondisi tersebut menyebabkan cara panen padi pandan wangi yang dilakukan dengan menggunakan ani-ani sebagai alat pemotong. Cara panennya dengan menggunakan ani tersebut telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pemotongan atau pemanenannya yang akan dilakukan dengan tangkai panjang, ada pula yang dipanen dengan tangkai pendek. Jika dipanen dengan tangkai panjang, maka mulai diikat dalam satu ikatan yang beratnya antara 3-5 kilo kering panen. Nah, panen yang demikian biasanya dilakukan oleh petani untuk disimpan di lumbung padi sebagai persediaan makanan atau menunggu harga yang baik untuk dijual kepada pedagang pengumpul dan kepada perusahaan pabrik penggiling padi. Nah, jika panen dengan tangkai pendek, biasanya mulai dari kering dimasukkan ke dalam karung untuk langsung dijual kepada pedagang atau pengumpul atau kepada pengusaha penggilingan padi. Nah, padi pandan wangi ini disimpan di gudang atau disebut dengan lumbung, dapat dipertahan sehingga sekitar 3 bulan. Lewat dari 3 bulan tersebut, maka aroma padi pandan wangi ini akan berkurang. Dan beras padi pandan wangi ini akan bertahan aroma harumnya selama sekitar 1,5 bulan setelah proses dari padi menjadi beras. Nah, selanjutnya ada tahapan proses produksi beras pandan wangi Cianjur. Yang pertama itu ada penggunaan benih bersertifikat. Yang kedua ada cara pengolahan tanahnya.
Yang ketiga ada cara penanamannya. Yang keempat ada cara pemupukannya. Nah, yang kelima ada cara pengalirannya. Nah, selanjutnya ada pengendalian organisme penggangguan tanaman atau disebut dengan OPT. Selanjutnya ada panen dan pasca panen, dan terakhir ada pengolahan, sortasi, dan pengemasannya. Itu sekilas jurnal tentang padi pandan wangi yang ada di Cianjur tersebut. Cukup sekian dari saya, mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.